warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Eko Maira. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas video kami yang berjudul yaitu tentang teori perkembangan psikoseksual sekian fact. Di samping saya bernama Mira Azura, Idin Daulata, Diana, Saya Lydia Mahfuza, Tinta, Sinolia, Riza, Diana. Baik, di sini kami akan berdiskusi tentang apa hal yang akan terjadi apabila seorang anak yang pada usia kecil dia sering memegang-megang alat kelamin. Apa sih hal yang akan terjadi ketika dia dewasa? Sebelumnya saya di sini ingin bertanya, apa hal yang akan terjadi ketika seseorang anak itu dewasa apabila pada saat umur dia 1 sampai 3 tahun itu kepuasan psikoseksual anak itu tidak tercapai gitu. Jadi di sini menurut teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud, anak usia 1 sampai dengan 3 tahun berada pada fase anak, di mana kepuasan berpusat pada pelepasan dan penahanan kotoran. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, biasanya akibat trauma toilet training yang terlalu keras atau terlalu longgar. Anak dapat mengalami fiksasi dan memunculkan 2 tipe kepribadian saat dewasa. Oh, jadi berarti hal yang akan terjadi itu dia ketika dewasa itu akan trauma gitu karena kepuasan pada saat dia kecil itu belum tercapai gitu ya. Kemudian saya juga ingin bertanya, apa hal yang akan terjadi ketika dewasa apabila anak pada umur 1 sampai dengan 3 tahun itu sering memegang alat kelaminnya, tetapi dia tidak memiliki kepuasan pada saat kecil karena mungkin seperti yang sering kita lihat sekarang tuh orang tua yang sering melarang gitu. Itu apa sih hal yang akan terjadi? Baik, berikut adalah beberapa hal penting terkait fase ini. Terhadap eksplorasi alami di usia ini, anak sedang mengenali seluruh anggota tubuhnya. Mereka menyentuh alat kelamin bukan karena hasrat seksual, melainkan sekedar rasa ingin tahu, untuk mencari sensasi yang menyenangkan seperti bayi yang mengisap jempol. Baik, itu begitu ya. Mungkin ada lagi lain yang ingin menambahkan. Kemudian, tidak ada kepuasan seksual karena belum mencapai kematangan fisik dan psikologis. Sentuhan tersebut murni respon refleks untuk menenangkan diri. Oh, baik. Berarti selain pada tahap eksplorasi alami, berarti anak tersebut juga dia ketika kita sering seperti melarang dia memegang itu, nanti dia akan tidak ada kepuasan gitu. Selain itu mungkin ada lagi yang ingin menambahkan. Baik, kebiasaan akan hilang. Perilaku ini biasanya akan berhenti dengan sendirinya seiring bertambahnya usia dan minat anak terhadap hal lain di sekitarnya. Oh, berarti seiring berjalannya waktu, si anak yang sering memegang alat kelaminnya pada saat umur dia 1 sampai 3 tahun itu semua akan hilang seiring berjalan waktu. Berarti itu kita tidak boleh melarangnya gitu ya. Selain itu mungkin Tidak mempengaruhi masa depan. Kebiasaan ini tidak akan mengubah orientasi seksual, tidak menyebabkan kerusakan fisik, dan tidak akan menjadi perilaku penyimpang saat dewasa, selama orang tua merespon dengan wajar. oh gitu. Berarti walaupun si anak ini dia sering memegang itu, walaupun kita biarkan, tetapi orang tua ini tetap dalam pantauan gitu ya. Pengawasan. Ya, tetap dalam pengawasan. Oke. Selain itu mungkin cara menyikapinya gimana sih? Cara menyikapi jika anak masih jadi melakukannya, jangan dimarahi, melarang, dan merasa keras atau memahami, justru akan membuat anak nekat atau semakin penasaran. Oh gitu ya. Berarti nggak boleh dimarah-marahin juga ya, walaupun dia sering pegang-pegang. Selain itu, Baik seperti alihkan perhatian anak seperti mengajak bermain, membaca buku, atau melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan. berarti bawa-bawa yang ke arah positifnya juga gitu ya. Selain itu, ada? Ajarkan edukasi anak secara perlahan bahwa menghubungkan anak kelamin adalah hal yang pribadi.
dan hanya boleh dilakukan di tempat kita seperti tempat mandi. Oh gitu. Jadi walaupun si anak itu sering memegang alat kelamin, kita juga mengajarkan dia ya seperti itu nggak boleh di tempat yang kayak orang-orang rame gitu. Di kamar mandi boleh gitu ya? Gitu. Oh di kamar mandi boleh gitu ya. Mungkin seperti yang ingin menyimpulkan setelah dari yang kita bahas atau kita kompromi tentang permasalahan ini, ada yang dapat disimpulkan? Jadi kesimpulannya adalah anak yang tidak mendapatkan kepuasan saat bereksplorasi dengan tubuhnya di usia dini rentan mengalami masalah kecemasan, gangguan citra tubuh, hingga kesulitan membangun keintiman dan komitmen dalam hubungan asmara saat dewasa. Oh begitu. Berarti kesimpulannya juga fatal ya. Kalau misalnya kepuasan dia tidak tercapai pada saat dia kecil, saat dewasa juga dia tidak akan Rasa puas. Iya. Iya, begitu ya. Penasaran yang tidak penasaran. Iya, oke. Berarti cukup di sini aja ya penyampaian kita ya. Kompromi kita pada hari ini. Oke guys, mungkin hanya ini yang dapat kami kompromi. See you next time and dadah. Bye-bye.